Halo semuanya, di video ini saya akan bagi info tentang sistem saraf dan sistem endokrin. Pasti pertanyaan yang muncul adalah, apa sih itu sistem saraf dan sistem endokrin? Akan saya bahas di sini di video dalam mata kuliah saya yaitu Ichtiologi Laut. Tapi perkenalkan dulu, nama saya Ister Situmorang, mahasiswa program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi. Oke, saya bahas dulu tentang pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan dan perubahan status kehidupan. Adapun sistem saraf terbagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi atau otonom. Sel-sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar atau ektoderm. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron atau sel saraf. Setiap neuron terdiri atas inti dan jaringan sebagai perpanjangan sel. Perpanjangan sel terdiri atas dendrit yang berfungsi sebagai penerima impuls dan akson yang berfungsi sebagai penerus impuls. Pertemuan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut sinapsis. Sel neuron terdiri dari beberapa bagian yaitu dendrit, seperti pada gambar, badan sel, dan akson. Pada akson terdapat 3 bagian lagi yaitu selubung mielin, terminal akson, serta neuron transmitter. Sel saraf pusat. Yang pertama, otak. Bagian-bagian otak dari muka ke belakang. Yang pertama adalah telencephalon. Telencephalon ini adalah wilayah yang paling anterior dari otak dan disebut juga otak depan. Pada ikan, telencephalon ini berfungsi untuk penerimaan, elaborasi, dan penghantar impuls bau. Pada hiu dan ikan bertulang sejati, saraf penciuman sebelah kiri disertai oleh sepasang saraf, yaitu saraf terminal kecil. Selanjutnya adalah gambarnya. Telencephalon ini bagiannya. Yang kedua adalah diencephalon. Diencephalon terletak di sebelah belakang dari telencephalon bagian ventral. Dalam beberapa ikan, seperti lamprey, gars, dan boutin, dorsalis sulcus meluas, lateral, dan frontal, bahkan lebih besar dari telencephalon. Pada lamprey, parapineal dan organ pineal juga dikenal sebagai organ epifisial, yang merupakan organ-organ yang berkembang. Namun pada hiu dewasa dan ikan bertulang sejati, hanya organ pineal saja yang berkembang. Jika dilihat pada gambar, ini dia epifisis. Yang ketiga adalah metencephalon. Pada metencephalon terdapat bagian menonjol yang disebut
cerebellum. Fungsi utamanya adalah mengatur keseimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot, dan daya orientasi terhadap ruang. Pada ikan bertulang sejati, cerebellum terbagi atas dua bagian besar, yaitu vafula membran dan corpus membran yang besarnya tergantung spesiesnya. Ukuran otak kecil pada ikan hiu dan pari meningkat dengan ukuran spesies. Sumsum tulang belakang bersama dengan otak membentuk sistem saraf pusat atau SSP. Sumsum tulang belakang ini menyerupai tali berwarna krem yang tebal dan terdiri dari saraf yang menyampaikan pesan antara otak ke seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang membentang dari medula oblongata yang terletak pada bagian bawah otak ke punggung bawah dan ditempatkan di sebuah terowongan yang dibuat oleh tulang vertebra atau tulang belakang. Selanjutnya adalah gambarnya. Telencephalon ini bagiannya. Sebelum dijelaskan kelenjar endokrin, bagaimana proses dari rangsangan sistem saraf? Prosesnya yaitu pertama, perubahan lingkungan seperti faktor biologi, kimia, dan fisika diinformasikan ke sistem saraf, yaitu saraf pusat, dan disampaikan ke otak. Lalu, saraf akan merangsang kelenjar endokrin untuk mengeluarkan hormon-hormon. Yang hormon ini dikirim ke organ target dan aktivitas metabolisme dibutuhkan. Akan merangsang jaringan-jaringan, lalu terjadi gerakan. Pengertian dari sistem endokrin atau sistem sekresi internal adalah sekumpulan organ-organ dan jaringan-jaringan tubuh yang berbeda. Struktur dan lokasi yang mana sekresi ini disebut dengan hormon, memasuki aliran darah tanpa melewati saluran, sehingga mereka dapat mencapai organ yang jauh. Sedangkan hormon adalah sinyal molekul yang mengatur banyak fungsi fisiologi, termasuk tingkah laku pertumbuhan, reproduksi, serta keseimbangan air dan mineral. Sistem endokrin dan sistem saraf juga berhubungan erat dan bekerja sama dalam mengontrol dan mengatur fungsi-fungsi tubuh yang berbeda. Sistem endokrin berpengaruh dengan 4 tipe efek, yaitu pertama, secara kinetik, berhubungan dengan pigmen dan migrasi. Yang kedua, secara metabolik, berhubungan dengan keseimbangan karbohidrat. Yang ketiga, secara morfogenik, berhubungan dengan perubahan seksual atau sexual differentiation. Yang keempat, secara behavioral, berhubungan dengan reproduktif dan migration.
Dilihat dari gambar, kelenjar pituitari terletak pada otak. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar ini pada vertebrata fisiologi berperan mengatur metabolisme atau metabolism regulation, pertumbuhan, dan metamorfosis. Kelenjar tiroid pada sebagian ikan bertulang sejati terdiri atas folikel-folikel yang menyebar di permukaan jantung, aorta ventralis, dan di bawah arteri branchialis. Kelenjar tiroid ini mengeluarkan hormon tiroksin yang mempunyai beberapa fungsi fisiologik seperti mempengaruhi laju konsumsi oksigen, membantu proses metabolisme, dan berperan dalam proses osmoregulasi. Pada ikan blodok atau glodok, Periothalamus sp, dan ikan pedang Cyphias sp, kelenjar tiroid yang ditemukan dalam bentuk padat. Pada ikan salmon, hormon tiroksin berguna untuk meningkatkan kesukaan ikan salmon muda pada air asin atau smoltifikasi. Pada ikan sebelah, hormon tiroksin berperan dalam proses metamorfosis. Contoh kelenjar tiroid seperti pada gambar pada ikan hiu, Scylorhinus canicula. Bagian tiroid ini berhubungan dengan bagian-bagian lain yang ada di kepala, berdekatan dengan organ lain seperti otak, mulut. Seperti pada gambar, ini adalah bagian tiroid. Kelenjar ultimobranchial. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah kerongkongan, hampir melekat pada insang. Pada elasmobranchi, terletak di sebelah kiri bawah kerongkongan. Kelenjar ini berfungsi mensekresikan hormon kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Hormon kalsitonin ini pada ikan berperan menurunkan pemasukan kalsium melalui insang. Beberapa kajian juga menunjukkan bahwa kalsitonin dapat melakukan peranan dalam membuat ikan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidrotermal yang berubah-ubah. Pada gambar, kelenjar ultimobranchial yang pertama adalah ikan hiu, yang kedua lungfish, yang ketiga sidat atau eel, yang keempat salamander. Ada banyak kelenjar endokrin lainnya seperti pancreatic islets atau pulau-pulau pankreas mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Ada corpuscles of Stanius atau badan Stanius. Badan Stanius ini menempel pada ginjal dan mensekresikan hormon stanion kalsin yang dapat menurunkan konsentrasi kalsium. Selanjutnya, urofisis. Urofisis ini berhubungan dengan fungsi osmoregulasi. Dan yang terakhir, gonad. Gonad ini dipengaruhi oleh gonadotropin, hormon atau GTH, yang disekresikan kelenjar pituitari. Berikut daftar pustaka. Oke, sekian informasi mengenai sistem saraf dan sistem endokrin sudah saya bahas di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.